Hari di mana Ajin Guild melakukan debut pertamanya. Jinho terkejut melihat besarnya gate yang akan mereka masuki. Jinwo berpikir, Jinho mungkin akan jungkir balik bila ia melihat besarnya gate di Busan. Tampak reporter sangat bersemangat dan berusaha mewawancarai Jinwo tentang debut guild miliknya. Jinwo berkata kepada Pak Wu, ia pikir asosiasi akan menjaga kerahasiaan data miliknya. Lalu Pak Wu menjawab, benar mereka menjaga informasi pribadi Jinwo. Tapi mereka tidak dapat menghentikan publik untuk mengetahui di mana lokasi gate yang terbuka. Dan Jinwo harus lebih hati-hati soal apapun yang diposting di sosial media mulai dari sekarang. Jinho menyarankan agar mereka memanggil tim pengumpul dan tim penambang karena ia tidak mampu melakukan semua hal itu sendirian. Lalu Jinwo mengatakan kalau semua itu akan dikerjakan oleh pasukan bayangannya saja. Pak Wo cukup terkejut setelah mengukur para pasukan bayangan Jinwo. Mereka semua mempunyai rank tingkat B atau di atasnya. Dengan kualitas tim seperti ini, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kualifikasi penyerangan gate tingkat A. Pak Wo berpikir, orang-orang yang tidak setuju atas hak istimewa yang Jinwo dapatkan adalah orang-orang bodoh. Lalu Pak Wu membuka jasnya dan memakai equipment miliknya sambil berkata, Pak Goh meminta dirinya untuk melihat penyerangan hari ini. Pak Goh ingin tahu apakah aman atau tidak. Ia harap Jinwo tidak keberatan kalau dirinya menemani mereka sebagai tim pemantau untuk hari ini. Jinwo mengatakan ia harap Pak Wu baik-baik saja dan jangan kaget. Sesampainya mereka di dalam dungeon, monster yang ada di sana adalah naga beast tingkat A. Pasukan bayangan Jinwo mendominasi para monster itu, terutama Beru yang kekuatannya jauh dibandingkan yang lainnya. Pak Wu berkata, kalau para monster bukan tandingan pasukan bayangan Jinwo, karena pasukan bayangannya terus beregenerasi. Tapi perhatian Pak Wu tertuju kepada Igris. Saat Igris mengayunkan pedangnya, keluar petir menyambar sekitarnya. Pak Wu berpikir, hanya penyihir tingkat tinggi yang menguasai sihir petir. Keahlian pedang Igris juga tidak main-main. Tebasannya mengalahkan banyak monster dalam sekejap. Bahkan Pak Wu berpikir, dirinya tidak mungkin dapat mengalahkan Igris bila bertarung 1 lawan 1. Saat ada semut nakal yang hendak memakan mayat monster, Jinwo langsung menendang semut itu dan berkata, ia sudah memperingatkan jangan memakan mayat monster karena mereka berharga. Jinwo juga memerintahkan pasukan bayangannya untuk bekerja keras mengumpulkan mana kristal. Pak Wo berpikir kalau Jinwo dapat menyelesaikan dungeon tingkat A, mengumpulkan mayat monster, dan menambang mana kristal sendirian. Ini bukan sekedar penyerangan satu orang. Sekarang ia mengerti kenapa Pak Goh menyuruh dirinya mengamati Jinwo hari ini. Saat mereka tiba di ruangan bos, Jinwo memanggil semua pasukan bayangannya yang tidak bekerja. Pak Wo bertanya kenapa ia memanggil kembali pasukannya. Ia yakin kalau pasukan bayangannya cukup kuat untuk mengalahkan bos itu. Jinwo mengatakan kalau terlalu bergantung kepada pasukannya, ia akan kehilangan sentuhannya. Jinwo langsung bergerak menghampiri bos itu. Tapi hanya dalam sekali serang, bos itu dikalahkan. Jinwo naik level ke 101, tapi yang lebih membuatnya senang, semua skill jobnya naik level juga. Jinwo hampir tidak percaya kalau job skill miliknya naik level juga. Cooldown Shadow Exchange juga turun menjadi 2 jam. Pak Wu berpikir, kalau sisik naga beast cukup kuat untuk dibuat menjadi perisai atau armor, tapi Jinwo menembus sisiknya hanya dengan kedua pisaunya. Tanpa buang waktu, Jinwo langsung mengekstrak mayat bos itu. Ternyata naga beast itu ranknya setara dengan Tusk, tapi bentuknya saja yang mengecil. Mana yang dikeluarkan juga sangat besar, ia rasa kekuatannya juga setara dengan Tusk. Jinwo merasa kalau naga beast ini akan jadi tambahan yang besar bagi pasukannya. Sistem meminta agar Jinwo memberi naga beast itu sebuah nama. Ia memutuskan memberi nama Jima. Seisi dungeon bergetar menandakan gate akan segera tertutup. Jinwo memikirkan apa yang harus ia lakukan dengan mayat bos itu. Tak lama berselang, tampak para reporter terpana melihat sesuatu. Ternyata Tusk dengan mode raksasa membawa mayat bos naga keluar dari dungeon. Para reporter pun segera meliput kejadian langka itu. Tampaknya Tusk kelihatan malu-malu dan menikmati potretan para reporter. Tampak Pak Wu tidak bisa berkata-kata setelah mereka keluar dari dungeon itu. Pak Wu menceritakan apa yang terjadi dalam penyerangan yang Jinwo lakukan kepada Pak Goh. Pak Goh mengatakan, kalau Pak Wu sudah melihat berbagai macam penyerangan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mendengar laporannya,
Pak Goh mengerti kalau Hunter berpengalaman seperti Pak Wu sampai terkejut. Pak Wu mengatakan kalau yang ia saksikan bukan penyerangan, tapi pembantaian. Setelah selesai dengan laporannya, Pak Goh mempersilahkan Pak Wu untuk pergi. Pak Goh berpikir, kalau menyebut Jin Wu sebagai tim penyerang satu orang sepertinya kurang tepat. Dia adalah guild itu sendiri. Sepertinya peringkat Hunter dunia akan berubah. Shinjuku, Tokyo di negara Jepang. Kota yang dipenuhi mobil, sepeda, dan manusia tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka semua melihat ke atas. Sebuah gate berukuran raksasa yang mengerikan, menjulang tinggi di langit.